Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kita lanjutkan untuk pembahasan kitab I'rafatul Qorib. Langsung saja enggak usah banyak mukadimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri sonihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal muwalatu. Sunnah wudhu berikutnya adalah muwalah, saling beriringan. Kalau makna Jawanya noli-noli, tapi yang di luar Jawa nggak paham ya, saya diprotes. Ya, jadi beriringan. Wa yu'abbaru anha bitatabu'i. Nah, yang dimaksud dengan lafadz muwalah adalah tatabu, saling mengikuti. Wa hiya alla yahsula bainal udwaini tafriqun katsirun. Nah, yang dimaksud dengan muwalah di sini adalah antara dua anggota yang dijadikan anggota wudhu ya, entah itu dibasuh ataupun diusap, itu tidak ada pemisah, tafriq itu pemisah ya, yang banyak. Di sini redaksinya pemisah yang kasir, yang banyak ya. Berarti kalau tafriq qalil bagaimana? Lihat-lihat, misalkan ya contohnya, yang tafriq qalil. Orang itu sudah membasuh wajahnya. Nah, kemudian kan dia harus membasuh kedua tangannya sampai siku-siku. Akan tetapi, jeda di antara membasuh wajah serta membasuh kedua tangan itu dia sempat bersin. Dan itu sampai mengeluarkan ingus dari hidungnya. Nah, itu kan ada jeda. Tapi jeda itu tidak masalah karena itu darurat ya. Bersin itu kan nggak bisa disengaja ya. Jadi orang itu tadi perlu membersihkan ingus yang ada di hidungnya, baru baru dia melanjutkan aktivitas wudhunya, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Nah, itu tidak masalah. Kemudian bal yutahhiru al-udwa atau bisa juga dibaca bal yutahharu al-udwu. Tapi kalau di Hasyiah Al-Bajuri itu pakai yang mabni maklum, berarti bal yutahhiru al-udwa ba'dal udwi bihaitsu la yajifu al-malsulu qablahu ma'aktidalil hawa'i wal mizaji waz zamani. Akan tetapi orang yang melaksanakan wudhu itu mensucikan anggota badannya setelah anggota badan yang lain sekiranya anggota badan yang sudah dibasuh sebelumnya itu tidak kering, disertai dengan stabilnya suhu, suasana, dan waktu. Jadi patokannya anggota yang sudah dibasuh atau yang diusap sebelumnya itu tidak sampai kering dengan suhu, suasana, dan waktu yang ada pada tempat tersebut. Nah, kalau suasananya itu sedang dingin itu ya berarti keringnya ya cukup lama ya. Kalau suasananya panas itu malah keringnya cepat gitu. Nah, itu untuk terjemahnya, kurang lebihnya seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke analisis i'rabnya. Wal muwalatu, wawunya waw ataf jelas, al muwalatu matuf, untuk maktuf alihnya lafaz sebelumnya yaitu wat toharatu. Wat toharatu salasan-salasan ya yang kemarin. Untuk lafaz al muwalah segotnya adalah masdar dari wala yuwali muwalatan, mengikuti wazan fa'ala yufailu mufa'alatan gitu. Kemudian wayu baru ya, wayu baru di mabni majhulkan, wawunya waw istiqnab, baru adalah fi'il mudhari yang shahihul akhir, dia mabni majhul dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah sebab ia tidak kemasukan amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian anha ini adalah jar majrur atau lebih tepatnya huruf jar an, dan isim dhamir yang mahal jar yaitu ha. Dan posisi dari anha di sini adalah naibul fa'il. Sebagaimana bait alfiyah wa qabilun min dhabin au min masdarin au habijarin biniyabatin hari. Di situ dijelaskan bahwa dhorof atau jar majrur itu bisa menjadi naibul fa'il. Seperti itu. Kemudian untuk faedah dari an. Jujur ini saya masih bingung ketika saya ngecek di kitab Jami' Durus, tapi dengan terpaksa saya memutuskan an di sini punya makna seperti min. Entah min yang mana, pokok
Bimakna min gitu ya. Nanti kalian bisa cek lagi ya di kitab Jami' Durus Al-Arabiyah, kira-kira yang paling mendekati benar yang mana. Kemudian bit-tatabu'i, jar majrur lagi, huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafadz at-tatabu'i yang berupa, isim mufrad atau senggotnya tatabu adalah, masdar dari tataba'a, yatatabahu tatabu'an, tafa'ala, yatafa'alu tafa'ulan, seperti itu. Nah, lagi-lagi untuk makna huruf jar ba di sini. Ini saya lihat di kitab Jami' Durus dan memutuskan di sini punya faedah badal. Jadi lafadz muwalah itu diganti dengan lafadz tatabu, itu. Kalau versi saya. Selanjutnya, wahia alla yahsula bainal udwaini tafrikun katsiron. Jumlah ini adalah hal, wawunya waw haliyah, hiya alla yahsula sampai akhir ini menjadi jumlah ismiyah yang menempati mahal nasab karena posisinya sebagai hal jumlah. Nah, kalau hal yang berupa jumlah ismiyah ini kita perjelas satu persatu, hiya adalah isim domir yang mahal rafa karena posisinya sebagai mubtada. Kemudian untuk khobarnya yaitu alla yahsula bainal udwaini tafrikun. Itu sih titik di situ. Tapi saya tambahi kasirun sekalian. Ini khobar jumlah, jumlah fi'liyah. Kalau khobar jumlah ini kita perjelas satu persatu, alla yahsula an amil nasab, la khobar nafi, yahsula fi'il mudhari yang shahibul akhir dibaca nasab dan nasabnya menggunakan fathah karena ia kemasukan an. Kemudian bainan udwa ini merupakan dorof dan dia itu adalah dorof makan, menunjukkan keterangan posisi, keterangan tempat. Dan di sini berupa idhofah, baina sebagai mudhof, al udwa ini sebagai mudhof ilaih. Baina isim yang wajib diidhofahkan, al udwa ini mudhof ilaih yang berupa isim tasniyah dibaca jar, anda jarnya menggunakan ya. Sebagaimana baina alfiyah, wadah uful yabi jami'ihal alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Jadi ini saya ulang-ulang terus ya. Kemudian tafrikun menjadi fa'il dari yahsulan atau fa'il dari Allah yahsulah. Gitu ya. Dibaca rafa dan rafanya dhammah. Sebab tafrik isim mufrad singgotnya masdar dari farraba yufarriku tafrik. Mengikuti wazan fa'ala yuf'ilu taf'il. Katsirun menjadi sifat atau naat dari lafadz tafrid. Sama-sama dibaca rafa, sama-sama isim mufrad, sama-sama mudzakkar dan sama-sama nakirah. Untuk senggot dari kasir adalah sifat musyabbahah bismil fa'il dari fi'il katsura yaksuru. Tuh. Kemudian koma bal yutoh, apa tadi saya bacanya? Bal yutohiru ya, saya jadikan mabni mahdhuf. Nah, untuk bal di sini dia itu semestinya adalah huruf ator, tapi berhubung lafadz setelahnya yang menjadi ma'tuf itu adalah jumlah, yutohiru kan jumlah ya, jumlah fi'liyah, itu bal sudah tidak bisa disebut sebagai huruf ator, akan tetapi dia adalah huruf ibtida, gitu. Keterangan ini ada di kitab Jami' Durus, bisa kalian baca, ini keterangannya. Yutohiru adalah jumlah fi'liyah. Yang mana kalau kita perjelas satu persatu, yutohiru adalah fi'ilnya yang berupa fi'il mudhari' shahihul akhir dibaca rafa dan rafanya menggunakan dhamma sebab ia tidak kemasukan hamil nasab ataupun amil jazm. Kemudian fa'il dari yutohiru adalah dhamir mustatir, teknikannya huwa dan huwa ini kembali ke al mutawaddi, seperti itu, orang yang wudhu. Al-udwa menjadi maf'ul bih dari yutohiru. Dibaca nasab, tanda nasabnya fathah sebab al-udwa isim mufrad, senggonnya isim jamid. Ba'dal udwi, dorof. Ini adalah dorof zaman bisa, ya dorof zaman saja. Waktunya itu setelah membasuh atau mengusap anggota sebelumnya. Dorof zaman. Dan di sini berupa idhofah, ba'da sebagai mudhof, al-udwi sebagai mudhof ilaih. Kemudian ya, bihaitsu la yajifu al-marsulu. Ini adalah jar majrur, huruf jarnya ba. Untuk majrurnya adalah lafadz haitsu, yang mana haitsu ini juga posisinya sebagai mudhof. Kemudian untuk mudhof ilaihnya adalah la yajifu al-marsulu yang berupa jumlah. Karena sebagaimana bait albiyah wa alzamu idofatan ilal jumal haitsu wa id wa in yunawan yuhtamal. Jadi lafadz yang seperti haitsu kemudian id kemudian in ya.
Pokoknya intinya gini, kita membahas haisu ya. Jadi, lafaz yang terletak setelah haisu itu posisinya sebagai mudhof ilaih dan dia itu harus berupa jumlah, entah itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Nah, yang di sini setelah lafaz haisu adalah jumlah fi'liyah. Yang mana jumlah fi'liyah ini posisinya sebagai mudhof ilaih. Untuk lafaz haisu dia adalah kalimat isim, dia itu mabni dhammah ya. Makanya bihaisu tetap ya, tidak bihaitsi. Kemudian untuk mudhof ilaihnya yang berupa jumlah, kalau kita perjelas satu persatu, la huruf nafi, yajifu adalah fi'il mudhari' yang bina mudhaf, dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah, sebab yajifu dia mudhaf itu kan dia bina shahih ya, tapi bukan shahih salim, tapi shahih yang ghairu salim dan dia tidak kemasukan amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian al-mausulu menjadi fa'il dari la yajifu atau fa'il dari yajifu, lanya tidak kehitung. Bisa dibaca rafa dan rafanya dhammah sebab al-mausul isim mufrad, singkatnya isim maf'ul dari ghusala yaksilu. Kemudian qablahu dhorof yang berupa dhorof zaman dan di sini juga berupa idhofah, qabla sebagai mudhof, hu sebagai mudhof ilaih. Seperti itu. Kemudian ma'ak tidalil hawai. Ini adalah dhorof lagi dan ma'a itu merupakan kalimat isim bukan huruf jar ya. Untuk ma'a dia itu bisa dua-duanya, bisa dhorof zaman, bisa dhorof makan. Terserah kalian mau pilih yang mana. Misalkan contoh, jiktu ma'a Zaidin. Saya datang bersama Zaid. Itu keterangan waktu atau keterangan tempat. Bisa dua-duanya ya. Di sini mana tadi ma'a tidalil hawai juga berupa idhofah, ma'a sebagai mudhof, iktidali sebagai mudhof pertama, al hawai mudhof ilaih yang kedua. Ma'a adalah kalimat isim yang wajib diidhofahkan ke lafaz setelahnya. Iktidali adalah mudhof ilaih pertama yang berupa masdar dari iktadala yaqtadilu. Kemudian untuk al hawai sebagai mudhof ilaih yang terakhir atau yang kedua. Untuk sengkotnya adalah isim jamid. Kemudian wal mizaji, wawnya waw ataf, al mizaji adalah maktuf, untuk maktuf alihnya adalah lafaz al hawai ya. Untuk lafaz al mizaj adalah isim jamin. Kemudian wazamani, wawnya waw ataf, kazamani adalah maktuf, untuk maktuf alihnya adalah lafaz al mizaji. Untuk bisa ikut dari az-zamani adalah isim jamid ya. Itu saja yang paling gampang. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insya Allah satu video lagi pembahasan mengenai fardunya wudhu akan selesai dan kita lanjutkan ke Kitabu Ahkamis Siyami karena itu yang banyak di request sampai saya diminta dilanjutkanlah. Oke ya, ini insya Allah akan saya lanjutkan Kitabu Ahkamis Siyam setelah ini selesai yang fardunya wudhu. Kita akhiri video ini. Tadi sudah ya, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.